Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita, beliau Ustadz Abdul Zen MA Hafidhullah taala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab pembahasan yang keempat tentang belajar sholat, yaitu bab bersedekap. Baik para pendengar dan juga segenap pemirsa Insan TV, nanti kami akan mengajak Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau Ustadz Abdul Zen. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat nanti mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda, pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, untuk menyingkat waktu, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz Abdul Zen kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, juga pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang saat ini memasuki bagian yang keempat, yaitu membahas tentang masalah bersedekap. Kemarin kita sudah membahas mengenai takbiratul ihram, bahwa seorang muslim diharuskan untuk mengawali salatnya dengan ucapan takbir yang diistilahkan dengan takbiratul ihram, juga diiringi dengan mengangkat tangannya. Kemudian setelah seorang muslim mengangkat tangannya dan mengucapkan takbiratul ihram, maka selanjutnya yang disyariatkan adalah bersedekap. Dan ini adalah merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya adalah begitu masuk waktunya segera berbuka. Begitu masuk waktunya segera berbuka. Tidak usah mengundur-undur. Jadi menyegerakan berbuka artinya adalah begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Tidak perlu diundur, misalnya adzan dulu, nggak usah. Loh, berarti makanya nanti adzannya telat dong. Yang namanya buka itu nggak mesti harus makan besar. Sekedar dia membatalkan puasanya dengan minum seteguk 2 teguk air, itu sudah menyegerakan berbuka. Habis itu dia adzan. Misalnya muadzin dia. Kemudian setelah adzan, dia mau melanjutkan bukanya sambil nunggu iqamat, nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka adalah begitu masuk waktu maghrib maka dia segera berbuka, dan yang dimaksud dengan berbuka itu nggak harus makan besar, ya, sekedar minum itu sudah bisa dianggap sebagai berbuka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyegerakan berbuka, wa ta'khiri sahurina. Yang kedua, kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Mengakhirkan sahur itu maksudnya adalah sahur menjelang subuh. Ya, kalau misalnya aja,
Misalnya subuhnya itu jam 4:30 misalnya. Ya sekitar jam 4-an lah. Ya. Jam 4-an mulai berbuka, kira-kira cukup untuk makan, untuk minum. Ya, sekitar setengah jam insya Allah cukup. Jadi jangan sampai jam 4:30 azan, tahu-tahu jam 2 sudah ada yang bangunin. Sahur. Nah, pakai apa, pakai kentongan atau pakai mic atau pakai apa. Jam 2 masih terlalu pagi. Ya. Nanti lapar lagi nanti. Kalau bisa diundurkan. Ya, diundurkan menjelang subuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang akan kita garis bawahi, wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah. Dan kami juga diperintahkan para nabi untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami saat sholat. Ini yang ketiga. Dan inilah bersedekap. Inilah bersedekap. Jadi maksud dari bersedekap adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri. Ini yang dimaksud dengan bersedekap. Jadi bersedekap itu bukan sembarang bersedekap. Ya. Karena kalau bersedekap itu orang mungkin bisa kayak gini. Bersedekap ini juga termasuk apa? Bersedekap. Ya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Nah, bukan ini yang dimaksud. Bersedekap yang dimaksud adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu yang dimaksud dengan bersedekap. Kemudian ini dalil yang pertama. Dalil yang lainnya masih ada, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Haythami mengatakan bahwasanya para perawi hadis ini adalah merupakan orang-orang yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Bahwasanya Nabi SAW melewati ada seorang laki-laki yang ketika sholatnya dia bersedekap, tapi tangan kirinya diletakkan di atas tangan kanannya. Berarti kebalik. Ya. Tangan kirinya diletakkan di atas tangan kanannya. Kebalik. Maka begitu Nabi SAW melihat laki-laki itu melakukan sedekap dengan cara yang keliru, maka Nabi SAW kemudian membenarkan dengan melepaskan tangan kanannya dan dipindahkan di atas tangan kirinya. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW ketika melihat ada salah seorang dari sahabatnya yang keliru di dalam meletakkan atau di dalam bersedekap. Dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Intinya bahwa bersedekap ketika sholat itu adalah sebuah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah secara spesifik letak tangan kanan di atas tangan kiri? Apakah tangan kanan menggenggam tangan kiri atau sekedar meletakkannya saja? Ini adalah pertanyaannya. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, sekurang-kurangnya ada dua cara. Sekurang-kurangnya ada dua cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi sekedar diletakkan saja. Dan ini perlu mencakup 3 bagian tangan. Yang pertama adalah punggung telapak tangan kiri. Yang pertama punggung. Kemudian yang kedua adalah pergelangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lengan. Yang ketiga adalah lengan. Jadi ada 3 anggota tangan kiri yang perlu ketindihan tangan kanan. Yang pertama adalah punggung telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah pergelangan telapak tangan atau pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga adalah lengan. Jadi cara meletakkannya, tangan kanan ini diletakkan di 3 bagian tersebut kena. Ya, barangkali seperti ini kira-kira. Ya. Ini adalah cara yang pertama. Jadi telapak tangan kanan menumpuk menindihi 3 bagian dari telapak tangan kiri, 3 bagian dari tangan kiri. Yang pertama adalah
punggung telapak tangan kiri. Yang kedua adalah pergelangan tangan. Sedangkan yang ketiga adalah lengan. Berarti 3 anggota dari tangan kiri perlu ditindih dengan tangan kanannya. Kira-kira seperti ini. Cara yang ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahumullah. Ini cara yang pertama, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun cara yang kedua adalah dengan menggenggamkan tangan kanan. Dengan menggenggamkan tangan kanan atas tangan kirinya. Kalau tadi cuma meletakkan saja, yang kedua adalah digenggam. Artinya ini tangan kanan ini menggenggam tangan kirinya. Kira-kira seperti ini. Ya. Jadi digenggam kemudian diletakkan di atas dada sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan. Ini ada 2 cara. Cara yang kedua ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Wa'il radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun fi shalah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika salat, qabada bi yaminihi ala shimalihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Jadi Nabi SAW menggenggamkan tangan kanan di tangan kirinya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi di hadapan kita ada 2 cara yang perlu kita praktekkan. Dan ini bisa dipraktekkan kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Supaya seluruh hadis Nabi SAW bisa kita amalkan semampu yang bisa kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita menggenggamkan tangan kanan kita, ya, ke atas tangan kiri. Kadang-kadang kita hanya sekedar meletakkan saja di atas tangan kiri kita. 2 cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, satunya riwayat Abu Dawud, yang satunya adalah riwayat An-Nasa'i. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai di manakah tangan itu diletakkan. Apakah diletakkan di atas dada kita, atau diletakkan di atas pusar kita, atau diletakkan di bawah pusar. Ya. Apakah di atas pusar berarti kayak gini, ya, atau di bawahnya, atau di dada. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, dan hadis-hadis yang berbicara masalah itu bermasalah ditinjau dari sisi keabsahannya. Ditinjau dari sisi keabsahannya ada masalahnya. Yang di bawah pusar bermasalah, yang di atas pusar juga bermasalah. Yang paling mending di antara hadis-hadis yang bermasalah tersebut adalah hadis yang menjelaskan diletakkannya tangan di atas dada. Ini yang paling mending dibandingkan yang lainnya. Makanya karena sebenarnya masing-masing hadis itu bermasalah ditinjau dari keabsahannya, sebenarnya dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah taala, sebenarnya dalam hal ini agak fleksibel, ya, agak fleksibel. Karena sebenarnya hadis-hadis yang ada di situ bermasalah gitu loh. Maka kalau misalnya ada orang yang mungkin meletakkan di atas pusarnya, ya bisa ditolerir, ya, bisa ditolerir. Namun di antara yang bermasalah itu yang agak mending, ya, hadis yang derajatnya agak mendingan, itu adalah hadis yang berbicara tentang meletakkan tangan di atas dada, ya, di atas dada. Ini yang agak mending derajatnya dibandingkan hadis-hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad serta yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah.
Dan salah satu dari jalan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Juga hadis ini dinilai kuat oleh Syekh Al-Albani. Yaitu sebuah hadis yang berbunyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadha'uhuma 'ala sadri. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada. Bahwasanya Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dada. Jadi ini adalah merupakan hadis yang paling mending lah di antara hadis-hadis yang ada. Jadi lebih baik saya tidak katakan harus, karena memang ada sebagian ulama yang menilai hadis ini juga bermasalah. Walaupun mungkin yang lebih kuat hadis ini ya bisa dipakai, minimal derajatnya hasan lah, minimal derajatnya hasan. Bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, Nah, di sini sebagian orang memahami dada itu adalah sampai di bawah janggutnya, Yang namanya dada itu adalah asal sudah di atas perut itu sudah dada. Ya. Asal sudah di atas perut sudah dada. Jadi tidak harus tepat di atas susu, tidak ya. Jadi agak turun sedikit segini juga itu sudah masuk dada. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gini, misalnya meletakkan ini kan perut di atasnya dikit ya. Kayak gini ini sudah dianggap di atas dada. Itu sudah masuk dalam kategori dada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullahu ta'ala, diceritakan dalam beberapa riwayat, wa kana yad'u yadayhi 'ala thadiyaihi aw tahta thadiyain. Bahwasanya Imam Ishaq meletakkan kedua telapak tangannya di atas susunya atau di bawah susunya. Berarti di sini sudah masuk kategori dada. Jadi yang namanya dada itu bukan kok di bawah leher, ya, jadi langsung setinggi ini, bukan. Ya. Ini nanti lama-lama bukan dada lagi, nanti bisa nanti leher itu bukan dada. Jadi yang dimaksud dengan dada di sini adalah asal dia sudah di atas perut itu sudah masuk kategori dada. Ini adalah yang dipraktekkan di dalam atau disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama salaf kita. Kemudian di dalam Sahih Bukhari ada sebuah larangan yang tidak boleh untuk dilakukan, yaitu berkacak pinggang. Ya, berkacak pinggang ketika sholat. Apa itu berkacak pinggang? Berkacak pinggang itu adalah maksudnya kita meletakkan tangan kayak gini ketika sholat. Ya, nggak boleh orang lagi sholat kayak gini. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Bahwasanya seseorang dilarang untuk sholat sambil berkacak pinggang. Dan di situ dijelaskan oleh para ulama kenapa. Di antara hikmahnya adalah karena itu menunjukkan kesombongan. Lihat saja mandor-mandor, ya, bos-bos, ya, yang mereka itu angkuh, mereka berkacak pinggang seperti itu, ya, sama bawahan-bawahannya. Lain mau sombong kok sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari situ perlu diketahui bahwasanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika sholat adalah bersedekap. Nah, kemudian di sini saya tutup dengan pembahasan tentang hikmahnya, ya, tentang hikmah kenapa kok kita diperintahkan untuk bersedekap ketika berdiri sedang sholat. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa dengan bersedekap seseorang itu akan lebih terkesan tunduk, ya, seperti orang yang sedang meminta-minta ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan dengan orang yang nggak bersedekap, cuma sekedar kayak gini saja, tangannya lurus saja. Jelas posisinya itu lebih kelihatan dia itu tunduk di hadapan Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah
Pernah ditanya, mengapa kok kita itu bersedekah ketika sholat? Beliau mengatakan, huwa dhullun baina yaday aziz. Kata Imam Ahmad bahwa bersedekah itu adalah ketundukan, kepatuhan seorang hamba di hadapan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga, bahwa kalau di dalam sholat kita menampakkan ketundukan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya di luar sholat pun kita harus tunduk di hadapan Allah. Tunduk di atas syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kontradiktif kalau ada orang di dalam sholatnya dia bersedekap tunduk di hadapan Allah, begitu habis sholat dia lepas jilbab. Di luar rumahnya dia lepas jilbab. Orang yang kayak gini adalah kontradiktif ya, antara perilakunya di sholat dengan perilakunya di luar sholat. Kalau misalnya dia di dalam sholatnya sudah mengikrarkan ketundukan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka syariat apapun ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dia harus tunduk. Gak usah banyak alasan. Ya, gak usah banyak alasan. Suruh pakai jilbab, alasannya panas, kayak gak keren, kayak dan sebagainya. Nah, itu berarti gak tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang di dalam sholatnya dia sudah mengikrarkan ketundukannya dengan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya bersedekah, kemudian kepalanya nunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya seorang hamba di luar sholat pun, bahkan di seluruh kehidupannya, dia senantiasa berusaha tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kemudian seandainya ada pertanyaan, kami persilahkan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pemirsa Yufi TV, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama pemaparan dari Ustadz Abdul Zain MA Hafidhahullah terkait dengan masalah bersedekap. Selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau Ustadz Abdul Zain. Untuk Anda pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan para pendengar dan juga pemirsa, kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan tema yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zain. Baik Ustadz, ini ada sedikit tanggapan dari Ana Ustadz terkait dengan masalah bersedekap ini Ustadz. Ini hukumnya bersedekap ini apabila salah bagaimana Ustadz? Maksudnya apakah itu mengurangi keabsahan sholat atau masuk rukun atau bukan itu? Jadi gini, para ulama kita menjelaskan bahwa bersedekapnya atau meletakkan tangan kanannya di atas dada itu wajib. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan bersedekap itulah wajib. Akan tetapi detail caranya, apakah di atas dada atau di atas perut, itu fleksibel. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Seandainya kemudian ada kekeliruan, itu tidak mengapa, tidak mengaruhi keabsahan sholatnya. Jadi yang wajibnya itu bersedekapnya, tapi detailnya, caranya itu adalah sunnah. Dan Syekh Al-Albani mengatakan kami belum menemukan adanya ulama yang mengatakan wajibnya, detailnya itu wajib. Mungkin dua pertanyaan lagi mungkin. Baik. Kemudian ini Ustaz terkait dengan kita sering menjumpai mungkin orang yang ketika sholat itu tidak bersedekap sama sekali Ustaz. Ada ketika menjumpai di misalnya sedang sholat di Masjidil Haram, itu kan di televisi kita melihat ada orang yang ketika sholat tangannya terjulur ke bawah itu Ustaz. Yeah. Ini kan berarti sama sekali tidak bersedekap itu Ustaz. Yeah. Itu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya memang ada khilaf di antara para ulama. Yeah. Di antara para ulama Sunnah, di antaranya adalah sebagian ulama Malikiyah, itu menyatakan bahwa memang menurut mereka tidak ada dalil yang kuat yang melandasi hal tersebut. Bagi mereka para ulama yang beristihad dan mereka belum sampai dalil kepada mereka, maka insya Allah mereka mendapatkan uzur. Ya.
Akan tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang sudah mengetahui dalil, akan tetapi mereka tetap mengabaikannya. Nah, orang yang seperti ini maka bermasalah karena mereka sudah tahu dalil kemudian mereka abaikan. Adapun para ulama kita, sebagian dari ulama kita yang mungkin berpendapat dengan pendapat tersebut dan mereka belum nyampe kepada mereka dalil, maka hal itu tidak mengapa dan mereka insya Allah mendapatkan uzur. Nah, adapun yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, maka mereka tidak melandaskan amalannya di atas dalil yang jelas. Adapun sebagian dari ulama Malikiyah itu adalah merupakan permasalahan ijtihadiyah dan mereka ma'ruf, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah ma'ruf bahwa mereka itu tidak berpendapat melainkan dengan ijtihadnya. Adapun orang-orang yang saya sebutkan tadi, sebagian kelompok yang menyimpang itu mereka sudah terkenal tidak memperhatikan dalil-dalil syar'i yang jelas, sehingga berbeda antara kelompok yang menyimpang dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat yang mungkin pendapatnya mirip dengan pendapat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, 2 pertanyaan terakhir akan kami bacakan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Ini bertanya seputar masalah niat pembahasan pekan yang lalu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah was-was terkait dengan niat. Mohon penjelasan cara berniat dalam hati. Karena ada yang mengatakan niat itu bukan ucapan di hati, terlebih dengan lisan. Sudah berniat bila bagaimana, Ustaz? Maksudnya ini niat itu sudah terhitung niat bila bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan masalah was-was saya sudah bahas di pengajian tentang surat An-Nas di ayat min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, maka bisa dirujuk di sana di kajian.net, rekaman suaranya, audionya itu ada di sana. Atau mungkin ada videonya, saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Yang jelas audionya ada insyaallah di tafsir An-Nas. Kemudian juga tulisannya ada insyaallah di website tunasilmu.com. Adapun mengenai niat yang ada dalam hati itu memang bukan ucapan, ya, bukan ucapan dalam hati. Akan tetapi Anda berwudu, Anda pergi ke masjid, Anda berdiri di masjid, itu sudah termasuk niat, ya. Karena Anda sudah bermaksud, karena niat itu adalah maksud, keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika Anda sudah berada di masjid, Anda sudah berdiri, Anda sudah berangkat ke masjid, Anda sudah wudu, itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya maksudnya asal, ya itulah niat. Itulah niat. Nah, baik, 1 pertanyaan terakhir akan kami bacakan. Dari Ibu Hibban atau Ibnu Hibban ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya bagaimana cara yang terbaik dalam mengajarkan dan mengajak anak-anak kita supaya sadar dengan kemauan sendiri untuk sholat, Ustaz. Silakan. Ya, yang pertama tentunya perlu ada pembiasaan. Ya, yang pertama perlu ada pembiasaan walaupun di awal-awalnya bukan karena kesadaran sendiri. Karena itu wajar, ya, wajar seorang seperti itu. Akan tetapi ketika dibiasakan, maka lama-lama dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebuah perilaku. Nah, untuk membangkitkan kesadaran anak, selain dibiasakan, perlu dijelaskan kenapa dia mesti sholat. Fadilahnya, keistimewaannya, kemudian hukuman, ancaman buat mereka yang meninggalkannya, bawakan hadisnya, bawakan ayatnya. Dengan demikian kita bisa memadukan insya Allah antara pembiasaan dan juga kesadaran yang ada dalam hati. Dan jangan lupa contoh dari orang tuanya sangat mempengaruhi kepribadian anak kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf Ustaz, ini ada 1 pertanyaan menarik Ustaz. 1 saja mungkin singkat Ustaz ya. Ini terkait dengan masalah doa iftitah Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Bengkalis. Saya mau bertanya Ustaz, di dalam sholat tarawih doa iftitah itu kalau tidak dibaca apakah tidak mengapa Ustaz? Mungkin sebagian pas sholat tarawih ini Ustaz. Doa iftitah insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya doa iftitah itu hukumnya sunnah, baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah, sehingga kalau ditinggalkan maka tidak mengapa insya Allah. Pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya.
pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Antum Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan, dan juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Anda segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV. Kami tidak bisa mengajukan seluruh pertanyaan Anda dikarenakan keterbatasan waktu yang kami miliki. Untuk Anda yang ingin mendapatkan atau mendengarkan rekaman ulang videonya, Anda bisa mendownload di kajian.net ataupun di situs di website yufit.tv. Baik, demikian para pendengar dan juga segenap pemirsa, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.